yuk sekarang kita bahas gimana tata cara penggunaan sistem eIPO ini. Nah, basically ada 5 step secara dasar atau secara gampangnya untuk memanfaatkan sistem eIPO ini. Yang pertama, teman-teman harus registrasi dulu. Registrasi yang dimaksud di sini bukan registrasi akun sekuritas, tapi registrasi di websitenya eIPO. Nanti kita bahas kok, tenang aja. Habis itu kalau kalian sudah melakukan registrasi kalian tuh akan diverifikasi oleh broker kalian. Misalnya kalian tuh sekarang punya akun sekuritas iPod atau punya akun sekuritas Mirai, itu diregistrasi gitu, matching nggak? Kayak gitu kan. Jadi tentu saja kalian tuh harus punya dulu akun sekuritas ya sebelum punya akun eIPO. Jadi ada 2 akun nih. Misalnya udah diverifikasi, kalian tuh submit pesanan kalian. Misalnya mau beli saham A, beli saham IPO B, C, dan lain-lain. Nah, pastiin setelah kalian submit itu, kalian tuh punya dananya di RDN kalian, rekening dana nasabah kalian. Misalnya kalian order 5 juta, ya sediakanlah 5 juta. Despite berapapun nanti kalian dapatnya. Jadi sediakan dana sesuai pesanan kalian. Terakhir, ya sudah, terimalah saham IPO dan bisa kalian perdagangkan. Nah, step simpelnya tuh cuma 5 ini ya, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita bahas dulu dari step yang pertama, yaitu adalah step registrasi akun eIPO. Nah, yang pertama teman-teman, ini boleh sambil teman-teman praktekin juga. Jadi pertama teman-teman masuk dulu ke laman ini. Jadi website ini e-ipo.co.id. Ini aku sambil pencet juga ya. Set ya kan. Nah, nanti kebuka akun kayak gini, kalian tekan tombol register nih yang di sini. Nah, ini anggapannya teman-teman belum punya akun ya. Kalau udah punya akun tinggal masuk aja kayak gitu. Nah, ini belum. Teman-teman masukin email kalian. Usahain emailnya sama yang kayak kalian daftarin ke akun sekuritas biar kalian tuh nggak pusing, nggak kebanyakan email. Kalian isi email kalian lalu ketik investor type. Aku yakin sih yang nonton di sini semuanya individual kan pasti, jadi tekan aja individual. Di sini aku udah punya akun eIPO, jadi aku nggak akan daftar ulang ya, karena buat apa punya banyak-banyak. Kita pakai slide lagi. Jadi teman-teman pencet register tadi. Sudah pencet register, masukkan email, tekan individual, ya kan, lalu send. Nah, selanjutnya nanti kalian akan diminta untuk mengisi data-data seperti yang ada di poin 5 ini. Kalian isilah data-data sejujurnya sesuai dengan data yang kalian masukkan saat daftar akun sekuritas. Nama kalian, nationality, nomor KTP, upload KTP kalian, address, ya kan, provinsi, city, nah, dan mobile number. Mobile number itu nanti formatnya adalah plus 62. Nah, kalian tuh tinggal isi belakangnya doang setelah 62-nya aja. Which is jangan pakai 0 lagi ya. Jadi langsung 8 berapa. Jadi plus 62 tuh kosong gitu ya. Kosong terus 8 berapa gitu. Jadi mobile numbernya bagian 8-nya aja, kosong depannya nggak usah. Masukin email juga. Ini kan udah kalian tadi udah di awal masukin email, tanggal lahir, lalu gender, habis itu centang ini. Habis itu kalian pencet submit. Nah, selanjutnya kita masuk step 6. Kalian nanti akan muncul tombol seperti ini. Your data has been saved. Artinya ya udah aman. Nah, your data has been saved. Nanti kalian buka email kalian yang tadi kalian daftarin. Nah, nanti di email tersebut akan ada link authentication kayak gitu. Kalian tekan, nanti kalian akan diminta untuk masukin one time passwordnya yang dikirim ke HP kalian. Jadi kalian tekan link yang ada di email, lalu request one time password kalian, lalu masukin di step 7 ini, ya kan. Lalu kalian pencet send. Nah, kalian sudah pencet send, itu artinya akun kalian sudah terbuat, ya kan. Tapi registrasi belum selesai, belum sampai sini aja. Kalian udah terbuat, sekarang kalian buka lagi website eIPO ini, tapi sekarang kalian pencetnya login, jangan register lagi. Kalian pencet login, lalu kalian masukkan email dan password kalian, lalu pencet login, ya, kayak gitu. Kalian pencet login. Nah, selanjutnya setelah kalian pencet login, kalian pergi ke bagian ini. Hai, nama kalian, lalu pencet profile. Di sini aku nggak pencet ya, soalnya data aku nanti kelihatan semua. Jadi kalian pokoknya pencet profile ya. Nah, setelah kalian login lalu pencet profile, nanti akan muncul tab yang nomor 9 ini. My Securities Brokerage. Anggapannya saat ini kan kalian punya akun eIPO, tapi kalian belum konekin nih akun sekuritas kalian ke akun eIPO ini. Nah, step nomor 9, 10, dan 11 itu kalian konekin kedua akun kalian itu. Anggapannya gitu. Jadi kalian klik plus broker gitu. Kalau di aku udah konekin ada 2 akun kayak gitu. Jadi klik plus broker, lalu ketiklah broker yang kamu punya. Ya kan, kamu punya Mandiri Sekuritas kah, Ajaib kah, iPod, Mirai, semua. Pokoknya semua sekuritas tuh bisa. Dan support gitu, semua sekuritas itu support, ya kan. Jadi kalian masukin aja. Nah, nanti kalian pilih, misalnya di sini kan contohnya UOB Keihian gitu kan, kalian tekan.
Nah, nanti kalian akan muncul ke tab nomor 11. Register your SRE to Electronic Indonesia Public Offering System. Nah, teman-teman ingat nggak? Pas teman-teman bikin akun sekuritas, teman-teman itu dapat nomor SID. SID ini anggapannya kayak NIK atau nomor induk kependudukan, tapi untuk investor gitu. Jadi SID kalian. Kalian ingat, kalian cari email kalian yang menyatakan SID-nya gitu. Atau buka akun sekuritas kalian, misalnya buka di iPod ya, buka di website iPod, Mansek dibuka di website Mansek. Kalian cari dulu nomor SID kalian. Kalau aku dulu, karena aku daftar itu kan di bawah tahun 2020, jadi SID aku tuh dikirimin dalam bentuk kartu, ya kan, kartu KSEI anggapannya. Kalau kalian cari ya nomor SID kalian, kayak gitu. Kalian pencet add your existing SID number to EIPO, kayak gitu. Jadi kalian masukin nomor SID kalian, baru nanti sekuritas dan sistem EIPO akan coba mencocokkan kedua hal tersebut, kayak gitu. Kalau misalnya sudah cocok, itu biasanya butuh waktu sekitar 1-2 hari kerja kalau misalnya mencocokkan kedua data tadi. Kalau sudah cocok, sudah aman, kalian login lagi lah ke website. Nah, disinilah akan muncul tampilan homepage. Homepage kayak gini nih. Ini adalah home dari EIPO. Nah, di bagian sini ini tuh isinya perusahaan-perusahaan yang sedang mau EIPO atau yang perusahaan yang mau IPO lah, ya kan. Close itu artinya udah kelar ya. IPO-nya udah nggak bisa kalian book apapun, ya kan. Nah, lalu sekarang teman-teman bilang, oke, sekarang gue udah punya akun EIPO, gue udah konekin juga ke akun sekuritas gue. Sekarang gue mau coba ikutan IPO, ya kan. Nah, kalau misalnya ada IPO yang aktif, itu biasanya email kalian akan diberikan notifikasi. Hey, ada perusahaan yang mau IPO loh, mau ikutan nggak? Anggapannya kayak gitu. Kalian tuh pasti dikasih email. Kalau misalnya kalian tertarik, ya kalian tinggal buka, ya kan. Terus cari perusahaan yang statusnya itu book building. Gitu teman-teman, book building. Jadi biasanya perusahaan tuh baru bisa teman-teman beli gitu atau lakukan penawaran itu di tahap book buildingnya. Nah, apa sih sebenarnya tahap book building ini apa nih gitu kan? Jadi kalau misalnya perusahaan mau IPO itu tahapnya sebenarnya itu ada tiga tahap besar ya. Pertama dia book building, lalu dia offering, baru akhirnya dia close atau akhirnya di IPO kan kayak gitu kan. Nah, apa sebenarnya tahap ini? Book building ini tahap pertama ya. Jadi di tahap pertama ini perusahaan itu memperbolehkan kita investor untuk melakukan penawaran perdana. Oke, gua misalnya PT Trimegah Karya Pratama. Gua PT UFCR ini mau jual saham gua, mau IPO di sekitar harga 100 sampai 130 dengan jumlah barang yang gua jual itu adalah 5 juta lot. Nah, coba deh lu investor-investor tawar deh mau beli di berapa kayak gitu. Nah, ini adalah tahap penawaran perdana. Kalian tuh bisa mulai melakukan penawaran tuh di sini gitu, di book building ini gitu. Anggapannya perusahaan minta kita melakukan penawaran lah kasarnya. Nah, lalu misalnya teman-teman udah melakukan penawaran, udah tertarik dengan perusahaannya, udah baca nih ini semua prospektusnya, mungkin udah denger dari teman-teman, bla bla bla. Nih teman-teman download dulu prospektusnya kalau mau buka-buka, lihat-lihat kayak gitu kan. Kalau bentuk rangkuman juga bisa. Tapi di sini aku nggak ajarin nih tentang cara membaca prospektus karena udah sempet aku ajarin juga di modul corporate action. Jadi misalnya sekarang teman-teman mau beli, kalau misalnya udah di tahap book building, teman-teman tinggal pencet place order, klik place order, ya kan. Nah di sini teman-teman nanti akan bisa memilih. Kalau teman-teman konekin perusahaan sekuritasnya 5 akun, ya nanti di sini ada 5 pilihan. Kalau aku kan cuma 2, misalnya aku mau beli IPO ini pakai Indo Premierku aja deh, masuk ke portofolio Indo Premierku aku aja kayak gitu. Nah, lalu teman-teman diminta untuk mengisi price. Nah, karena di sini anggapannya ada perusahaan yang meminta kita untuk menawar dan teman-teman misalnya yakin banget, pengen banget perusahaan ini untuk teman-teman dapetin barangnya, selalu tawar di harga tertingginya. Kalau di sini kan 130. Kalau nanti 300 ya 300 gitu. Pokoknya selalu tawar di harga tertingginya gitu. Kalau misalnya teman-teman tawar di harga tertingginya, lalu ternyata nanti endingnya di 100, ya itu nggak apa-apa, teman-teman tetap kebagian barang. Kalau amit-amit teman-teman tawar di 100 nih ya, di 100, terus nanti setelah book building harganya tuh dapat di 130, teman-teman tuh harus rebutan lagi gitu. Jadi order yang pertama tuh di cancel. Jadi better kalau teman-teman udah yakin tawar aja di harga tertingginya. Teman-teman tawar misalnya 130, terus mau beli berapa lot gitu kan, 1 juta lot misalnya, atau 1000 lot, 1 slot terserah. Nah terus pastikan nih
pastikan teman-teman tuh jujur, ya kan, not an affiliate party, anggapannya ada teman-teman gak ada hubungannya sama perusahaan ini, ya kan. Habis itu teman-teman juga tidak punya koneksi atau teman-teman bukan merupakan employee dari perusahaan ini, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah teman-teman tuh bukan anggota keluarga dari pemilik perusahaan ini, anggapannya gitulah. Karena nanti kalau bohong tuh bisa ketahuan dan teman-teman di cancel, anggapannya gitu. Jadi di sini pengen mengecek transparansinya teman-teman ya. Misalnya teman-teman udah yakin, misalnya mau beli aku nggak punya duit sebanyak ini sih. Kita let's say 100 lot gitu ya. Terus teman-teman pencet send. Oke, kita balik. Sorry, ini aku udah nggak bisa lagi nih, karena aku udah pernah order kan, aku udah ikutan nih UFCR ini kayak gitu. Makanya tulis gini, cannot create order, you may already have another order for this IPO. Nah, kalau misalnya teman-teman belum nih, kan teman-teman tadi klik send ya, set gitu kan, klik send, ordernya itu akan masuk dan diterima oleh si sistem IPO kayak gitu. Nah, untuk memastikannya gimana caranya, teman-teman pergi ke active order. Nah, ini nggak apa-apa, historis aku kelihatan ya. Teman-teman pencet ini view. Misalnya teman-teman tadi udah kelar, terus pencet view. Nah, nanti di sini nih teman-teman akan diminta untuk melakukan confirmation. Are you sure? Yes, I'm sure. Anggapannya gitu. Jadi udah aman lah ya. Teman-teman udah yakin gitu kan. Nah, teman-teman klik kan tadi yang tombol mata. Habis itu akan masuk ke bagian yang tadi kayak gini nih. Ya kan? Nah, karena aku udah submit, jadi di sini udah nggak ada pilihannya, tapi nanti teman-teman akan diminta untuk centang ini, I have already read the prospectus. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya perusahaan IPO itu harus pastikan dulu baca prospektusnya, anggapannya gitu. Bursa nggak mau dong kita gambling, anggapannya gitu kan. Jadi kamu tahu dulu nih perusahaan apa, teman-teman konfirmasi dulu, karena kalau teman-teman nggak konfirmasi, order teman-teman akan dibatalin. Jadi ingat, setelah submit, buka ke active orders, klik tanda mata, lalu klik I have already read the prospectus, kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman itu udah selesai, ya kan, anggapannya nih ya, teman-teman tuh udah submit, udah pastikan semuanya aman gitu kan. Terus nanti perusahaan ini akan melewati masa book building. Biasanya itu sekitar 5 hari kerja lah atau 1 minggu lah, kayak gitu ya. Nah, teman-teman misalnya bid beberapa perusahaan, misalnya ada 4 perusahaan contohnya ya, ini ikutan IPO-nya TOTS, CNCL, 5 kayak gitu. Nah, nanti teman-teman tuh bisa lihat semua historis orderan teman-teman di bagian history yang kayak tadi aku tekan, klik history kan. Terus lihat nih, ada status-statusnya. Nah, status-status ini tuh ada 4 jenis status. Jadi, kalau teman-teman baru aja submit, itu statusnya pasti adalah, sorry di sini udah nggak ada ya. Kalau teman-teman baru aja submit, itu statusnya nanti akan submitted, anggapannya gitu. Tapi nanti ya kan submitted, terus misalnya lolos nih dari book building ke masa offering. Kalau orderan teman-teman itu tadi sesuai dengan harganya, maka teman-teman akan statusnya akan berubah, ya kan, menjadi allotted jika mendapatkan penjatahan. Misal teman-teman request 1000 lot, dapatnya 1000 lot, kayak gitu. Atau karena IPO ini rebutan, mungkin teman-teman order 1000, dapatnya cuma 200 atau 500. Itu kalau misalnya IPO-nya rame. Contoh adalah IPO-nya BMHS ya kalau nggak salah ya. BMHS nih, bahkan aku nggak dapet, not allotted gitu. Atau teman-teman bisa allotted but with scale back, jadi dikurangin kayak gitu. Atau not carried over. Itu artinya ada teman-teman di masa periode book building itu ordernya misalnya di harga 100, tapi setelah masuk ke masa offering itu harga di 130 kayak tadi ya, sehingga teman-teman nggak carried over. Kalau kayak gitu teman-teman harus ulang lagi. Jadi di tahap offering, jika ada perusahaan yang masuk tahap offering, teman-teman bisa bid lagi gitu. Kalau misalnya tadi statusnya not carried over, bid lagi aja, siapa tahu masih kebagian, ya kan. Jadi yang paling baik itu allotted, yang paling buruk itu not allotted, nggak dapat jatah sama sekali, atau not carried over karena tawaran kita di bawah harga IPO-nya nanti, kayak gitu. Nah, kira-kira itu sih step by step yang bisa aku jelasin ke teman-teman mengenai sistem IPO. Semoga teman-teman di sini bisa langsung praktek, dan jangan lupa setiap ada perusahaan IPO baca dulu prospektusnya. Mau tahu tips-tips apa aja yang dibaca di prospektus? Nonton modul corporate action bagian IPO. Sekian video dan modul kali ini. Terima kasih teman-teman dan have a nice day.